Meningkatkan kinerja rumah sakit. Pada satu kesempatan saya mendapatkan informasi yang menarik dari dua rumah sakit yang mempunyai nilai aset yang sama yaitu 7 triliun. Namun demikian keduanya mempunyai perbedaan di mana revenue rumah sakit A adalah 4,7 triliun dan rumah sakit B adalah 1,8 triliun. Tentu adanya perbedaan capaian revenue ini menjadi hal menarik untuk dibicarakan karena mengapa bisa dua rumah sakit dengan aset yang sama tapi revenue yang dicapai oleh keduanya berbeda. Faktor apa saja yang memicu pertumbuhan kedua bisa berbeda dan upaya apa saja yang dilakukan oleh rumah sakit dengan revenue yang lebih besar. Sehingga dari capaian hasilnya bisa lebih unggul. Tentu hal ini tidak terlepas dari adanya upaya untuk memboosting performance rumah sakit di mana hal ini diartikan sebagai upaya untuk memperkuat kinerja agar kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal. Pertanyaannya adalah, bagaimana kinerja yang dicapai dikatakan sudah optimal? Setidaknya ada 3 faktor pemicu pertumbuhan rumah sakit yang dapat mendongkrak capaian kinerja untuk lebih optimal, yaitu, SDM, fasilitas dan volume pelanggan yang dilayani. Jika 3 faktor ini berjalan secara optimal maka revenue yang dicapai pun akan lebih optimal. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengetahui jika pelayanan sudah optimal? Kalau menggunakan cara cepat kita bisa melihatnya dari capaian BOR 85%. Dengan angka ini kita bisa memprediksi bahwa rawat inap penuh, di rawat jalan ada pergerakan pasien baru yang merangkak naik, kamar operasi padat. Hal ini selaras dengan informasi bahwa ada korelasinya antara pertumbuhan pasien batu dengan kenaikan bor rawat inap dan 40% pasien ranap di kelas B dilakukan tindakan operasi. Layanan penunjang medis seperti farmasi, laboratorium, radiologi sedang bekerja optimal. Hal ini selaras dengan informasi dari banyak rumah sakit bahwa order layanan penunjang 70% berasal dari rawat inap. Dan capaian BOR 85% ini ada kaitannya dengan capaian revenue yang diprediksi juga mengalami peningkatan karena kita mengetahui bahwa rata-rata 70% pendapatan rumah sakit berasal dari rawat inap. Jika kita tinjau dari jumlah bed misalnya rumah sakit kelas B dengan bed 500 BOR 80% dan loss 3 hari. Maka kinerja dikatakan optimal dapat dilihat dari 3 aspek, keuangan dan volume pelanggan yang dilayani. Dari aspek keuangan income yang diperoleh 500 M dengan asumsi 1 bed hasilkan 1 miliar dalam 1 tahun. Dari aspek pelanggan volume pasien ranap per hari adalah, bed X BOR. Loss sama dengan 133 pasien, hari dan pasien rajal adalah 10X pasien ranap sama dengan 1330 pasien. Pertanyaannya adalah bagaimana jika belum tercapai? Upaya apa yang harus dilakukan? Hal ini bisa dijawab dengan mendorong adanya perbaikan dari 4 aspek, keuangan, pelanggan, proses dan people yang berdampak kepada upaya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya. Beberapa upaya yang dilakukan misalnya, aspek keuangan, 1. Menggali new income dari layanan non-core bisnis berbasis kepada traffic orang sehat yang mengantar orang sakit, pemanfaatan area publik untuk hadirkan layanan orang sehat. 2. Standarisasi obat dan alkes untuk mendukung upaya efisiensi biaya. Aspek pelanggan. 1. Menggarap market asuransi dan perusahaan dengan strategi B2B di mana kita mengetahui bahwa jika deal dengan satu perusahaan besar efeknya adalah bosa mengirim ribuan karyawannya untuk melakukan MCU dan layanan medis. Aspek proses pelayanan. Hadirkan layanan 2 rasa untuk pasien reguler dan korporat, menghadirkan layanan home care, layanan online dan membangun feeder hospital dengan membangun klinik di pusat pemukiman dan perusahaan. Aspek SDM. Memastikan SDM yang dimiliki bekerja pada kondisi yang optimal dan tidak terjadi kondisi overload di satu sisi dan underload di sisi lain. Tentu masih banyak lagi ide-ide yang bisa mendorong kinerja untuk lebih baik dan sebaik-baiknya ide adalah yang datang dari karyawan internal yang dimiliki. Untuk mendapatkannya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong karyawan berkontribusi memberikan ide terbaiknya kepada perusahaan.